Naikin budget iklan Facebook Instagram Ads atau sering disebut di sana namanya adalah scale up. Itu sebenarnya simple aja, tinggal edit angkanya aja begini. Lah, emang iya? Nah, ini seperti pertanyaannya dari si Bro Irfan Febrian. Mas mau scaling budget berarti langsung edit di adset yang winning atau bikin campaign baru dengan adset dan iklan yang winning itu? Ya singkatnya seperti itu. Nah ini yang akan kita bahas di video kali ini. Dan tentunya ini berdasarkan bukti dari case study salah satu klien aku yang barusan selesai kemarin. Buktinya nih ya, silakan aja didengar sendiri. Ini kemarin awalnya memang 500.000 atau dari 100 yang naik 500 itu? Dari 100 mas. Oh kamu naikin jadi 500 ya? Jadi 500 iya. Berarti nggak ada masalah kan dinaikin? Enggak ada masalah. Kan katanya orang-orang di sana kan iya. Nanti learning atau apa. Iya. Berarti ini indikasi produkmu tuh bagus banget tuh. Permintaannya juga gede. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series dengan Fusik konsultan Facebook Instagram Ads yang ngomongnya blak-blakan. Oke, buat kalian yang baru pertama kali kenal aku, baru ngerti video ini, baru ngeliat muka aku, silahkan ikutin dulu ya di video-video sebelumnya di playlist Facebook Ads Anti Dukun Series ini supaya kamu bisa menghemat duit, nggak perlu beli e-course dan nggak perlu mengeluarkan budget yang nggak penting. Oke, lakukan itu. Apa yang ditanyakan sama Mas Irfan tadi ya di intro tadi itu mirip banget seperti pertanyaan dari Mbak Tania yang DM di Instagram. Jujur, kalau pengalaman gini masih bingung karena beberapa kali coba malah nggak oke. Apa masih salah teknisnya ya? Ada yang kabarnya kalau mau scale up budget kudu matiin dulu ads-nya. Maksudnya ads atau adset ini ya. Kalau besaran persen naikin budgetnya sudah mengikuti di e-course-nya Fusik. Ini maksudnya di Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium. Semoga lah ini juga terjawab terang biar nggak belgedes lagi. Ya, teman-teman, secara teknis memang sesimpel itu. Nah, cuma ada beberapa fundamental yang perlu kalian pahami dulu supaya teknisnya yang simpel itu menjadi masuk akal ya. Oke, yang pertama adalah pentingnya kalian melakukan namanya adalah budgeting. Kalau kalian selama ini dicekoi oleh Mas Gobal-gabul Balgedes yang kecapret di luaran sana, itu bahwa kalau ngiklan itu start budgetnya itu daily, kayak sehari 100.000 dulu 200.000, tapi bukan ngeset budgetnya bulanan, itu sudah kurang tepat. Jadi yang sebaiknya dilakukan dalam budgeting itu adalah ngeset budgetnya dalam bulanan. Bulanan minimal aku sangat menyarankan itu di angka 3 juta per bulan. Itu minus pajak ya. Nah dengan 3 juta per bulan itu aku sarankan katakanlah 30 hari itu berarti sehari bisa di angka 100.000 untuk satu adset dan untuk 2 konten iklan ya. Secara teknisnya seperti itu. Ketika kalian menjalankan iklan tersebut ya, belum genap sebulan dan kalian belum tahu dalam akhir bulan nanti itu profit atau belum ya, jangan dulu mikirin scale up atau naikin budget itu ya. Nah, naikin budgetnya itu nanti adalah ketika sudah terbukti profit. Nah, nanti mau dinaikin budgetnya, tambah adset, tambah campaign itu bebas ya. Atau juga bisa budgeting yang modalnya katakanlah plafon bawahnya 3 juta, terus plafon paling atasnya adalah 10 juta. Misal di tengah bulan nih, ternyata variabel yang dites, konten iklannya, atau mungkin beberapa produk yang di launching, ya kan, ada yang bagus dan mau dinaikin budgetnya, itu bisa. Jadi dari plafon yang 3 juta tadi, naik menjadi sampai ke mentok di 10 juta. Nah, itu dulu ya, budgeting silakan itu dicamkan dan dipraktekkan di dalam keuangan bisnis online yang kalian jalankan. Sekarang kita akan mulai masuk ke bagian teknisnya, yaitu masuk dashboard tentunya. Oke, silakan teman-teman simak ya. Teman-teman, aku sangat menyarankan kalian dalam teknis campaign-nya itu silakan teman-teman bikin katakanlah baru mulai satu campaign seperti ini ya, yang nanti di dalamnya adsetnya itu fokus dulu untuk ngetes satu interest terserah bebas atau kosongan brut misalnya seperti ini ya, atau mungkin lookalike 1%. Intinya yang difokuskan pertama kali bukan di audiensnya. Oke, jadi masing-masing adset ini isinya sama, tetapi yang membedakan adalah konten iklannya.
Oke, setuju ya. Nah, di sini nanti ketika kita ngomongin nambah budget tadi, katakanlah kalian sudah melakukan testing 1 bulan. Budgetnya 3 juta tadi, ketika kalian sudah berjalan 1 bulan, ternyata nih dapat dari 3 juta nih omsetnya katakanlah 10 juta dan ada profitnya. Nah, gitu kan. Terus dari profitnya tuh berapa nih yang bisa kalian tambahkan? Katakanlah dari 3 juta kalian mau nambah budget jadi tambahan 2 juta, jadi 5 juta. Atau mungkin 6 juta lah untuk memudahkan itu kan. Nah, berarti katakanlah nih, nanti ada yang variabel iklannya yang nggak oke. Berarti kan dimatikan ya, ini udah mati ya, contohnya ini. Nah, terus nanti katakanlah ini sesuai dengan KPI. Ya, yang dilakukan adalah ya tinggal gini aja. Yang oke ini tadi tinggal ditambahkan. Kalau di angka berapa tadi? 100 ini misal ya, katakanlah kalian naikkan di angka sampai 200.000, yang mana 200.000 ini masih sesuai dengan plafon yang baru tadi ya, tinggal seperti itu aja. Bahkan kalau misal teman-teman memang kebutuhannya itu adalah sampai mau nambah di angka belakang, ya itu enggak apa-apa, walaupun di sini ada kayak semacam kayak warning gitu ya. Ya, itu nanti kalau misal terjadi sesuatu yang kok nggak bagus kayak gimana, nah itu nanti ada pembahasannya ya. Intinya secara teknisnya itu sesimpel ini, nggak ada yang diributkan. Nah, cuman teman-teman harap dijadikan catatan ya, ketika kita menaikkan budget di adset yang tadi konten iklannya sudah winning di sini ya kan, atau mungkin kalian juga ngetes produk whatever, silakan bebas variabelnya. Kita yang perlu dilihat itu sebenarnya bukan cuma sebatas kalau kan teman-teman di sini jualan produk retail, baju, kaos, ya kan, atau mungkin makanan gitu kan. Kalau di sini itu cuma sebatas lead, mohon maaf ya, itu belum bisa menjadi variabel penentu final untuk menunjukkan bahwa aset ini itu bukan wajib, kalian haruskan untuk dinaikkan budgetnya. Ya, sebentar tak ganti kolomnya dulu, katakanlah jadi yang full ini ya. Jadi teman-teman, agar kalian itu nanti bisa menentukan bahwa asetnya itu memang winning, kalau kalian iklannya pakai lead ya, kalian harus upload namanya adalah offline purchase di sini ya. Coba tak carikan campaign yang ada offline-nya ya. Nah, misalnya di sini teman-teman, di sini ada satu aset tapi ya, ini contoh aja, ini ada offline purchase. Jadi kelihatan ya berapa yang mereka belinya itu di luar website, misalnya kayak WhatsApp, Marketplace, itu harap kalian upload lah di sini ya. Ini juga berlaku buat teman-teman yang jualannya adalah produknya properti atau apapun itu yang di luar website. Silakan di-upload. Teknisnya itu ada di Dukun Series yang gratis, linknya ya masuk di playlist aja ya. Itu ya, supaya teman-teman bisa melihat apakah itu sudah sesuai dengan KPI kalian ya, baru dinaikin budgetnya. Karena kalau cuma sebatas lead doang itu bohong ya, belum fix maksudnya. Lalu menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kebanyakan para advertiser itu adalah kalau jelek ketika dinaikkan budgetnya itu gimana? Nah, berdasarkan dari pengalaman aku sebagai seorang konsultan Facebook Instagram Ads, itu memang ada beberapa faktor yang bisa bikin jelek hasilnya ya. Ini aku bacain supaya nggak beliru kemana-mana. Yang pertama, penyebab utama kenapa ketika dinaikin budgetnya itu kok hasilnya jelek, itu karena memang dari produknya sendiri itu busuk, jelek, belkides, ngecapret. Jadi gambarnya begini ya, walaupun kamu sudah melakukan upaya branding, marketing yang bombastis, tapi kalau produk kamu jelek dan itu mirip sama yang lain, itu berarti sudah saturated, dan saturatednya sangat parah. Ketika orang lihat iklan kamu, kamu lagi gitu. Dan ketika budgetnya dinaikin, ya itu kayak bisa dianalogikan kamu itu kayak naikin budget juga atau menjangkau juga ke advertiser yang sama. Paham nggak sih maksudnya? Jadi ya sama aja, karena kan offeringnya sama. Ya ini secara singkatnya, walaupun kamu itu brand owner, ya mau nggak mau kamu harus ganti produknya. Ya ini memang pahitnya. Tapi gimana lagi ya, kalau produknya kamu terusin, bisnis kamu makin nggak sehat keuangannya ya. Itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Nah, beda cerita sama klien aku yang sudah aku infokan di awal tadi ya. Budgetnya dari 100 naikin 500, bahkan 2 adset, tapi malah penjualannya itu lebih bagus ya, bahkan jauh lebih bagus daripada
penjualan di bulan sebelumnya. Itu karena ya memang produknya itu serapannya besar banget dan pemainnya belum banyak. Nah, itu ya. Ketika keadaannya seperti itu, ketika dinaikin budgetnya, ya hasilnya bisa jauh lebih bagus. Maksudnya penjualannya lebih banyak karena produknya itu memungkinkan. Yang berikutnya adalah misal di tahap pertama tadi kalian merasa produknya sebenarnya ini masih oke-oke aja sih ya. Kemungkinan masih ada kesempatannya. Nah, berarti adalah konten iklan. Nah, biasanya ketika konten iklannya itu budget yang dinaikkan, misal di bagian adsetnya tadi atau campaign, itu dia nggak works karena konten iklannya kurang menemukan value ya ke audiens yang kalian tuju. Nah, ini solusinya tentu adalah bikin konten iklan baru, tes konten iklan baru ya, dites pakai audiens broad aja karena kalau di broad bagus kemungkinan nanti juga akan bagus di audiens yang lain ya. Intinya adalah kalian cobalah mengganti konten iklan yang lain. Dan sering juga terjadi ya, ada konten iklan itu yang kayak ada umurnya ya. Jadi kayak konten iklan ini ketika masih relevan di market dia akan oke performanya. Bahkan ketika dinaikin budgetnya sampai berapapun masih oke dengan catatan produknya juga mendukung. Tapi pada waktu tertentu dia bisa menurun. Kenapa? Ya mungkin karena ada tren baru. Apa yang dibahas sudah gak relevan gitu ya. Itulah seberapa pentingnya konten iklan untuk mendukung produk kalian. Berikutnya adalah market share itu sendiri. Nah, market share itu gambarannya kayak seperti bongkahan bulat tapi datar gitu ya, 2 dimensi. Di situ nanti akan dibagi-bagi gitu. Nah, bukan ada ya, sudah pasti produk tertentu itu memiliki market share tertentu ya. Jadi ini ada studi kasus. Nah, ini biar mudah pahamnya. Salah satu klien aku yang menjual suatu produk X ya. Dia bilang bahwa, "Mas, ini ketika budgetnya itu aku naikkan ya lebih dari 200 juta sebulan ya, dia spendingnya lumayan gede ya. Dia selalu mentok di omset sekian. Kayaknya kayak nggak bisa tembus gitu, Mas." Nah, itu adalah indikator bahwa ya market share-mu itu cuma segitu doang. Nah, ini bisa kita atasi ya, kita bisa menangkan dengan cara apa ya? Brandingnya digedekan. Nah, ketika branding kamu lebih besar, itu berarti nanti kalian bisa nyaplok market share-nya tadi ya, karena awareness-nya makin gede, orang makin lebih kenal. Nah, itulah juga pentingnya kalian tuh ngonten ya. Semakin kalian terkenal lewat konten ya, itu akan ya memperbesar peluang kalian market share-nya jadi lebih besar. Begitu. Ada juga yang klien aku yang lain ya, dia ngiklanin produknya adalah jasa bikin konten iklan. Kebetulan aku juga kenal sama orangnya. Dia juga bilang gini, di dashboard aku itu ketika ngiklan, budgetnya aku naikin sampai beberapa kali lipat, itu pasti omsetnya cuma bertahan sampai segitu-segitu doang aja. Nah, dia menyimpulkan bahwa iya memang permintaan bikin konten iklan di dunia online itu ya cuma segitu. Tetapi memang walaupun permintaannya segitu, omsetnya atau ROAS-nya itu memang besar ya, karena bikin video itu kan nominalnya cukup besar. Karena kalau murah ya nanti jadinya hasilnya murahan. Oke, buat kalian yang merasa masih butuh insight yang lebih, tapi kalian punya rezeki yang berlebih, nah teman-teman bisa aja menggunakan jasa aku untuk konsultasi. Aku cek nanti dashboardnya, ya aku analisa apa sih yang sekiranya bisa diperbaiki, atau mungkin kalian mau menanyakan insight yang lain juga itu terserah apapun itu, kalian bisa daftar konsultasi dengan Fusik ya. Linknya ada di bawah, tapi ini ingat tidak untuk semua orang, apalagi untuk newbie ya. Harus memenuhi juga semua syarat-syaratnya. Oke, gitu aja untuk Facebook Ads Anda Dukun series kali ini. Yang ini berdasarkan dari studi kasus dari pengalaman dari aku dengan klien yang konsultasi ya. Semoga ini menambah wawasan buat kalian. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.